Penguasa Istana Naga Langit bab 116. Hallmaster, kemana kamu berencana pergi? Bolehkah aku memberimu tumpangan? Lin Tianhu bertanya ke Xian Hezuang untuk makan malam. Tepat saat kamu mengantarku ke sana. Chen Ping tidak perlu berlari ke sana sendirian dengan cara ini, lagi pula, energi spiritual sekarang langka. Dan tidak mudah untuk menumbuhkan sedikit kekuatan spiritual. Pergi ke Xian Hezuang untuk makan malam? Lin Tianhu tercengang, ketua balai, itu adalah milik geng Naga Merah. Jika kamu melukai Feng Xihai itu, berhati-hatilah mereka akan membalas. Chen Ping tidak menyangka bahwa Xian Hezuang ini sebenarnya adalah milik geng Naga Merah. Namun Chen Ping tidak takut dan berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya makan santai, tidak akan terjadi apa-apa jika mereka benar-benar ingin membalas. Maka itu akan menjadikan geng Naga Merah yang akan mendapat masalah. Lin Tianhu berpikir dengan benar, dengan kekuatan Chen Ping, bahkan Feng Xihai, pemimpin geng Naga Merah, bukanlah tandingannya. Jadi ikan kecil dan udang di bawah ini bahkan kurang layak untuk disebutkan. Lin Tianhu membuka pintu mobil, mempersilakan Chen Ping masuk, lalu menginjak pedal gas ke arah Xian Hezuang. Di jalan, Cui Ziyuan sedang menyenandungkan sebuah lagu kecil, hatinya sangat senang melihat Chen Ping dikalahkan. Namun pada saat itu, tiba-tiba sebuah mobil melewati mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sial, kenapa kamu mengemudi? Anda sedang terburu-buru untuk pergi ke kehidupan Anda selanjutnya. Petik 2. Ketika Cui Ziyuan selesai mengutuk dan melihat bahwa itu adalah Bentley, dia sangat takut sehingga dia buru-buru menutup mulutnya. Mereka yang bisa mengendarai Bentley di Hongcheng pasti bukan orang biasa. Jika dia memprovokasi ini, dia akan kurang beruntung. Saat Chen Ping sedang dalam perjalanan ke Xian Hezuang, seorang pria parubaya berjanggut sedang duduk di kursi kantor di sebuah kantor mewah di Xian Hezuang. Ada bekas luka di sudut matanya dan dia sedang memotong cerutu di tangannya. Di belakang pria parubaya itu ada 4 pria berpunggung harimau. Semuanya dengan kepala terangkat tinggi dan wajah dingin. Pria parubaya ini adalah manajer Xian Hezuang, Liao Feixiong, yang juga merupakan ketua Aula Geng Naga Merah. Dan mampu mengelola Xian Hezuang membuktikan bahwa Liao Feixiong ini sangat dihargai oleh Feng Xihai. Di depan Liao Feixiong, Xing Jun, manajer umum Xingyu Daily Chemical, sedang duduk di sana. Ekspresi Xing Jun agak tidak wajar, ada juga tas kulit di samping Xing Jun, melihat orang-orang di depannya, Xing Juni sangat gugup. Liao Feixiong selesai memotong cerutunya dan setelah menyalakannya, dia menghirupnya dalam-dalam dan berkata, apa yang kamu inginkan dariku? Saudara Xiong, saya ingin Saudara Xiong membantu saya menyingkirkan seseorang, kata Xing Jun. Kamu mengerti peraturanku? Liao Feixiong bertanya dengan acuh tak acuh. Pahami, semua paham, ini 1 juta. Tidak kurang 1 sen pun, dan orang yang ingin saya hadapi, bukanlah selebriti politik, hanya orang biasa, tidak apa-apa. Kata Xing Jun, membuka koper, dan uang kertas putih di dalamnya terungkap. Melihat koper uang kertas, sudut mulut Liao Feixiong sedikit terangkat. Saya tahu, Anda memberi saya informasi orang itu, Anda tidak akan melihatnya setelah 3 hari. Saudara Xiong, saya akan meminta anak itu untuk datang ke Xian Hezuang untuk makan malam nanti. Saya harap Saudara Xiong dapat menemukan alasan untuk membawanya keluar secara langsung. Jika tidak, saya khawatir orang lain akan mencurigai saya. Xing Jun takut jika Chen Ping tiba-tiba menghilang, Su Yuqi akan mencurigainya. Jadi dia meminta Liao Feixiong mencari alasan acak untuk mengalahkan Chen Ping saat makan malam. Dengan begitu Su Yuqi tidak punya alasan untuk mencurigainya. Biarkan aku membunuh seseorang di Xian Hezuang. Liao Feixiong sedikit mengernyit, kamu tahu bahwa ini akan berdampak besar pada bisnisku. Saudara Xiong, setelah masalah ini selesai, saya dapat membayar Anda 1/2 juta setelahnya, mohon bantulah Saudara Xiong. Xing Jun buru-buru memohon, baiklah, demi uang, aku akan membantumu sekali. Liao Feixiong mengangguk, aku akan mengirim seseorang ke sana nanti saat kalian sedang makan. Terima kasih, Saudara Xiong, terima kasih Saudara Xiong. Xing Jun mengucapkan terima kasih berulang kali. Berbalik dan berjalan keluar. Berjalan keluar dari kantor Liao Feixiong, cahaya dingin muncul di mata Xing Jun saat sudut mulutnya sedikit terangkat saat Chen Ping ini mati. Aku akan melihat apakah Yuqi masih akan menolakku. Penguasa Istana Naga Langit bab 117. Di pintu masuk Xian Hezuang, Lin Tianhu memarkir mobilnya dan membukakan pintu agar Chen Ping turun. Hallmaster, aku akan menunggumu di sini dan menjadi orang pertama yang menangani masalah jika ada. Lin Tianhu berkata pada Chen Ping. Chen Ping melambaikan tangannya, tidak perlu. Kamu bisa kembali. Lin Tianhu mengangguk, masuk ke mobilnya dan pergi. Dan saat Lin Tianhu pergi, sebuah BMW merah melaju, dikendarai oleh Sun Xiaomeng, dengan Wang Han juga di dalamnya. Karena Sun Xiaomeng telah pergi lebih awal, dia sedikit lebih maju dari yang lain.
Chen Ping, apakah kamu baru saja turun dari atas Bentley itu? Sun Xiaomeng bertanya pada Chen Ping dengan heran. Baru saja, ketika dia melihat Chen Ping turun dari Bentley, dia masih sedikit tidak percaya. Tetapi ketika dia sampai di depan Chen Ping, dia harus mempercayainya. Chen Ping dengan lemah menganggukkan kepalanya. Saudara Chen Ping, Anda berada di dalam Bentley? Seharusnya aku tahu aku akan membawa Bentley bersamamu. Aku belum pernah menaikinya sebelumnya. Ketika Wang Han melihat Chen Ping benar-benar datang dengan Bentley, dia berkata dengan penuh semangat. Tetapi setelah mengatakan itu, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Jadi dia tersenyum meminta maaf kepada Sun Xiaomeng dan berkata, Saudari Xiaomeng, aku tidak bermaksud begitu. Cukup menyenangkan mengendarai mobilmu juga. Tidak apa-apa, Sun Xiaomeng tidak peduli. Dia tahu Wang Han tidak bermaksud jahat. Hanya saja mata Sun Xiaomeng terus menatap Chen Ping. Tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa datang dengan Bentley. Chen Ping, Bentley siapa yang kamu tumpangi? Sun Xiaomeng terus bertanya. Teman, Chen Ping menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu masih punya teman yang mampu membeli Bentley? Ini membuat Sun Xiaomeng sedikit terkesima. Sebuah Bentley setidaknya berharga beberapa juta, dan di kota kecil seperti Hongcheng. Tidak banyak orang yang mampu menghabiskan beberapa juta untuk sebuah mobil. Sebelum Chen Ping dapat menjawab, Cui Ziyuan dan yang lainnya juga tiba. 7 atau 8 mobil diparkir di tempat parkir, memandang Xian Hezuang di depan mereka, semuanya dengan kagum. Tong Jian, letakkan mobilmu yang rusak di tempat lain, jangan parkir di sini. Itu memalukan bagi kami, Cui Ziyuan berteriak pada Zhang Tongjian yang baru saja tiba. Zhang Tongjian tidak punya pilihan selain mengemudikan mobilnya. Sementara Cui Ziyuan dan yang lainnya memasang wajah malu-malu dan berjalan menuju bagian dalam Xian Hezuang. Saat mereka sampai di pintu masuk, mereka melihat Sun Xiaomeng dan Chen Ping. Yang membuat penonton tercengang, Chen Ping, Anda, Cui Ziyuan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Chen Ping benar-benar tiba di tempat itu lebih cepat darinya. Sudah kubilang, aku pasti akan lebih cepat darimu. Chen Ping memandang Cui Ziyuan seperti itu dan berkata dengan sudut mulut terangkat. Yang lain juga melihat ke arah Chen Ping dan menghela nafas. Chen Ping, apakah kamu terbang ke sini? Apakah kamu mengambil jalan pintas? Bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Benar-benar jahat. Kapan dia sampai di depan kita? Semua orang memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan bertanya. Saudara Chen Ping datang dengan Bentley. Wang Han berkata pada Chen Ping dengan bangga. Begitu mereka mendengar bahwa Chen Ping datang dengan Bentley, penonton tidak mempercayainya, dan Cui Ziyuan juga mendengus dingin, dia juga layak mengendarai Bentley. Saya pikir dia bahkan tidak tahu seperti apa Bentley itu. Dia pasti naik taksi, menyalip jalan pintas dan berpura-pura mengatakan dia berada di dalam Bentley. Saudara Chen Ping benar-benar berada di dalam Bentley. Saudara Xiaomeng dan saya sama-sama melihatnya. Wang Han melihat bahwa tidak ada yang percaya, dan menjelaskan dengan cemas. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan adalah Chen Ping memiliki wajah yang lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang ini suka percaya atau tidak, Chen Ping tidak perlu menjelaskan apapun. Melihat Wang Han mengatakan bahwa Sun Xiaomeng juga telah melihatnya, kerumunan orang mengarahkan pandangan mereka pada Sun Xiaomeng, sementara Cui Ziyuan bertanya, Xiaomeng, apakah itu benar? Chen Ping tidak akan benar-benar datang dengan Bentley, bukan? Sun Xiaomeng mengangguk, saya melihatnya keluar dari Bentley. Penguasa Istana Naga Langit Bab 118. Melihat bahkan Sun Xiaomeng berkata demikian, penonton harus mempercayainya, dan Cui Ziyuan teringat apa yang baru saja terjadi di jalan. Ketika dia disusul oleh mobil Bentley, Chen Ping, kamu tidak akan berlari mendahuluiku dan dengan sengaja menabrak Bentley spesial hanya untuk bersikap tangguh, bukan? Sejauh ini akan menghabiskan banyak uang. Cui Ziyuan berkata dengan ekspresi menghina. Ungkapan itu adalah, meskipun kamu datang dengan Bentley, meskipun kamu tiba sebelum aku, tapi aku tetap membencimu. Bentley itu bukanlah mobil istimewa yang disebut oleh saudara Chen Ping, itu adalah teman dari saudara Chen Ping. Wang Han mati-matian membela Chen Ping. Dia tidak ingin Chen Ping dipandang rendah oleh orang-orang ini. HMPH, apakah dia punya teman yang membeli Bentley? Jangan terlalu naif. Siapa yang akan mempercayainya kecuali kamu? Cui Ziyuan mendengus dingin, diikuti dengan pertanyaan kepada orang banyak. Apakah Anda percaya? Tidak, ikan mencari ikan dan udang mencari udang. Bagaimana mungkin Chen Ping, dengan penampilannya yang buruk, punya teman yang membeli Bentley? Pura-pura, siapa yang tidak bilang begitu? Aku malah bilang aku punya teman yang membeli jet pribadi. Apakah ini kegagalan untuk berpura-pura? Kamu bahkan tidak melihat nilai dirimu sendiri. Dan kamu berani mengatakan kamu punya teman yang membeli Bentley. Semua penonton mengejek Chen Ping dengan jijik. Bahkan Sun Xiaomeng tidak percaya bahwa pria di dalam Bentley itu adalah teman Chen Ping. Hanya saja Wang Han tidak meragukan Chen Ping.
Melihat Chen Ping tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berpikir bahwa Chen Ping berpikiran lemah, Cui Ziyuan berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya, "Ayo cepat masuk, Tuan Xing sedang menunggu, aku akan menaruh jelekku." Kata-kata di depanmu, siapapun yang berani membuat marah Tuan Xing hari ini, aku akan membuatmu terlihat baik. Kerumunan itu menganggukkan kepala, mereka bahkan tidak berani macam-macam dengan Cui Ziyuan. Apalagi Xing Jun, orang-orang sedang menyelesaikan pakaian mereka di luar dan mengambil napas dalam-dalam, mencoba menyesuaikan keadaan mereka sebelum masuk. Tapi saat kerumunan sedang menyesuaikan diri, Chen Ping membuka pintu kamar pribadi dan masuk, yang membuat Cui Ziyuan marah. Ketika orang banyak mengikutinya masuk, mereka lega melihat Xing Jun tidak ada di kamar pribadi. "Chen Ping, apa kamu gila? Bagaimana kamu bisa mendorong pintu dan masuk? Untung Tuan Xing tidak ada di sini. Kalau tidak dia akan marah." Cui Ziyuan berteriak dengan marah pada Chen Ping. Yang lain juga menyalahkan Chen Ping, takut perilaku Chen Ping akan menyeret mereka ke bawah. Melihat wajah Cui Ziyuan dan yang lainnya, Chen Ping mencibir, "Apa? Mengapa kamu tidak mendorong pintu masuk saja dan sujud keluar? Sudah berapa tahun dinasti Qing mati? Apakah nenek moyangmu semuanya Buddha?" Kata-kata Chen Ping langsung membuat wajah semua orang menjadi jelek, dan wajah Cui Ziyuan memerah karena marah. "Chen Ping, apa yang kamu intimidasi? Kalau kamu benar-benar bullis, jangan bekerja jika kamu mampu, jangan jadi pesuruh, kamu berpura-pura apa di sini, satu kata dariku dan kamu akan dikirim berkemas." Cui Ziyuan meraung keras. Semua orang juga menjelek-jelekkan Chen Ping, menuntut agar Cui Ziyuan memecat Chen Ping. Bahkan Sun Xiaomeng menatap Chen Ping dengan wajah agak jelek. Cara Chen Ping mengutuk ibunya ketika dia memakan susunya membuatnya jijik. Hanya Wang Hanhan yang menjelaskan kepada Chen Ping, "Saudara Chen Ping tidak bermaksud seperti itu, jangan marah." Manajer Cui, Wang Hanhan takut Chen Ping akan kehilangan pekerjaannya, lagi pula, tidak mudah mendapatkan pekerjaan bagus seperti ini, dan dengan keuntungan yang bagus. "Kamu belum memiliki kemampuan untuk memecatku." Chen Ping memandang Cui Ziyuan dan berkata dengan wajah penuh penghinaan. Chen Ping tahu bahwa Xing Jun tidak akan setuju jika Cui Ziyuan memecat dirinya sendiri, karena Xing Jun telah menahannya di perusahaan, dia pasti tidak akan memecat dirinya sendiri begitu saja. "Apa yang kamu bicarakan? Saya manajer departemen penjualan. Saya mempunyai hak suara di seluruh departemen penjualan, saya masih tidak bisa memecat karyawan kecil seperti Anda. Bahkan jika Anda ditinggalkan oleh Tuan Xing, lalu kenapa? Saya bisa memecat Anda semua, saya yang terbesar di departemen penjualan." Cui Ziyuan berteriak pada Chen Ping dengan marah dan frustrasi. Penguasa Istana Naga Langit bab 119. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pintu kamar pribadi dibuka dan Xing Jun langsung masuk. Melihat Xing Jun datang, Cui Ziyuan sangat ketakutan hingga keringat dingin langsung keluar. Apa yang baru saja dia katakan sangat berbahaya, sehingga dia bahkan tidak menatap mata Xing Jun. Xing, Cui Ziyuan gemetar dan buru-buru menarik kursi di kursi utama untuk Xing Jun. "Xing, kamu duduk." Xing Jun perlahan duduk, lalu sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Cui Ziyuan dan berkata, "Manajer Cui, saya sangat ingin mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah yang terbesar di departemen penjualan." Kepala Cui Ziyuan meledak dan dia buru-buru menjelaskan, "Tuan Xing, aku hanya berbicara omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang terbesar di perusahaan, bahwa Chen Ping tidak tahu aturan dan memprovokasiku dengan kata-katanya. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kamu baru tahu siapa yang terbesar." Sudut mulut Xing Jun terangkat sedikit sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata, "Semua duduk." Baru setelah mendapat izin Xing Jun, barulah penonton berani mengambil tempat duduknya, sementara Chen Ping duduk tepat di sebelah Xing Jun. Karena Chen Ping mengetahui niat Xing Jun, dia akan menemui Xing Jun ini dengan baik dan melihat apa yang dia miliki. Melihat Chen Ping benar-benar duduk di sebelah Xing Jun, Cui Ziyuan segera meraung, "Chen Ping, tahukah kamu apa statusmu? Apakah kursi itu untukmu?" Mengetahui hal yang hampir langka itu, siapapun pasti ingin duduk di sebelah Xing Jun dan kemudian mengikutinya untuk mendapatkan kasih sayang. Sekarang Chen Ping sebenarnya duduk tepat di sebelah Xing Jun, yang membuat Cui Ziyuan merasa sangat tidak puas. Kerumunan juga memandang dengan marah ke arah Chen Ping. Sebagai pendatang baru di departemen penjualan, Chen Ping tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah bos lama untuk makan malam, bahkan mereka, orang-orang tua, takut mereka hampir tidak sampai. Dan kursinya di kiri dan kanan Xing Jun harus diberikan kepada Cui Ziyuan dan Sun Xiaomeng. "Apa, di mana duduk masih membagi kualifikasi? Apakah tertulis di bangku bahwa saya tidak bisa duduk?" kata Chen Ping sambil tersenyum dingin. "Chen Ping, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau tidak tahu? Menurutku kamu sengaja melakukannya. Mencoba mendekati Tuan Xing, bukan? Anda hanya seorang salesman baru, tipu daya macam apa itu?" Wang Lanlan juga menuduh Chen Ping dengan marah.
Penonton juga meneriakkan tuduhan kepada Chen Ping, mengatakan bahwa dia hanya mencoba menjilat manajer umum. Posisi yang bagus, mereka, para karyawan lama, bahkan tidak mendapat giliran, mengapa Chen Ping diizinkan duduk? Tidak ada yang memiliki keseimbangan di hati mereka, jadi mereka menuduh Chen Ping. Chen Ping melirik kerumunan, wajahnya penuh dengan jijik, jangan memaksakan idemu padaku. Aku tidak peduli siapa yang ingin kamu tambahkan, tapi aku bisa duduk dimanapun aku mau. Dan kamu tidak mau, untuk mengendalikanku juga. Chen Ping meletakkan pantatnya di samping Xing Jun sebelum tersenyum ringan dan berkata, manajer umum Xing. Saya tidak merendahkan status Anda dengan duduk di sini, bukan? Chen Ping memandang Xing Jun dengan sedikit provokasi di matanya. Xing Jun ini berani menggunakan sedikit akalnya terhadap dirinya sendiri, Chen Ping pasti tidak akan terbiasa dengannya. Melihat Chen Ping benar-benar mengikuti Xing Jun dengan nada suara seperti itu, ini membuat Cui Ziyuan dan yang lainnya ketakutan. Bahkan Wang Han mengeluarkan keringat dingin untuk Chen Ping. Chen Ping, bagaimana kabarmu dengan Tuan Xing? Sama seperti kamu. Kamu berani membandingkan dirimu dengan General Manager Xing, punya wajah. Chen Ping, jangan berpikir bahwa hanya karena General Manager Xing orang yang santai, kamu terlalu terburu-buru. Segera bangun. Kerumunan itu meneriaki Chen Ping. Dan Cui Ziyuan berkeringat dingin, penuh ketegangan saat dia mengikuti Xing Jun dan menjelaskan, Tuan Xing, anak ini punya masalah otak. Kamu jangan marah. Saat Xing Jun mendengarkan tuduhan dan teguran Chen Ping dari kerumunan, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia berkata dengan senyuman tipis, tidak ada salahnya. Biarkan dia duduk di sini. Setelah Xing Jun selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Chen Ping, dengan beberapa kata yang dalam di matanya. Adalah benar bagi anak muda untuk memiliki sifat pemarah, tetapi sifat pemarah yang terlalu keras akan mudah pecah. Penguasa Istana Naga Langit Bab 120. Terima kasih General Manager Xing karena telah mengingatkan saya. Saya adalah orang yang lebih suka membungkuk daripada patah. Chen Ping juga memiliki beberapa senyuman lebar di wajahnya. Xing Jun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena setelah beberapa saat, dia akan tahu apakah Chen Ping ini akan membungkuk. Chen Ping menempati suatu posisi, Cui Ziyuan hanya bisa duduk tak berdaya di sebelah kiri Xing Jun. Dan Sun Xiaomeng duduk tepat di sebelah Cui Ziyuan. Jika bukan karena Chen Ping, posisi itu akan menjadi miliknya. Jika Xing Jun bahagia hari ini, mungkin Cui Ziyuan akan dipindahkan ke departemen pembelian, dan dia akan menjadi manajer penjualan. Sekarang Sun Xiaomeng menyesal membawa Chen Ping ke perusahaan. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan setuju untuk memperkenalkan Chen Ping ke perusahaan. Ini bukan untuk mencari masalah bagi dirinya sendiri. Chen Ping, jika bukan karena Tuan Xing, apakah Anda bisa masuk perusahaan? Bisakah kamu duduk di sini dan makan? Izinkan saya memberitahu Anda, sama seperti Anda tidak akan pernah bisa makan di Xian He Zhuang selama sisa hidup Anda. Sampah. Cui Ziyuan menghina Chen Ping dengan wajah menghina. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kesetiaan kepada Xing Jun. Tentu saja Cui Ziyuan tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Patah. Namun, saat kata-kata Cui Ziyuan mendarat, dia langsung ditampar wajahnya segera setelahnya. Tamparan ini langsung mengejutkan penonton. Semua orang memandang Cui Ziyuan dengan bingung dan bingung, sementara Cui Ziyuan sendiri menatap Chen Ping dengan mata terbelalak, tidak percaya. Dia tidak menyangka Chen Ping berani memukulnya. Dan Xing Jun, yang duduk di tengah, sedikit mengernyit, Chen Ping ini langsung memukul Cui Ziyuan di depannya. Ini sama sekali tidak mempertimbangkan dirinya. Tamparan ini hanya untuk memberimu pelajaran, aku tidak akan menggerakkanmu hanya demi Paman Sun, jika kamu berani tidak menghormatiku lagi. Aku akan memenggal kepalamu. Chen Ping dengan dingin menatap Cui Ziyuan itu, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Dengan pandangan sekilas ini, Cui Ziyuan cukup ketakutan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Chen Ping, apakah kamu gila? Mengapa kamu memukul Ziyuan? Sun Xiaomeng melihat bahwa Chen Ping benar-benar telah melakukan sesuatu pada Cui Ziyuan dan segera berteriak dengan marah kepada Chen Ping. Chen Ping, kamu bahkan berani memukul manajer Cui, menurutku kamu tidak mau bekerja lagi. Melawan langit, seorang penjual kecil, beraninya dia memukul manajer penjualan. Dia harus dipecat. Kerumunan berbicara mewakili Cui Ziyuan, membungkuk ke belakang. Chen Ping, berlututlah dan minta maaf kepada manajer Cui sekarang. Mungkin dia bisa memaafkanmu dan membiarkanmu tetap di perusahaan, atau kamu pasti akan dipecat. Wang Lanlan menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata dengan suara tegas. Saudara Chen Ping. Wang Han memandang Chen Ping, agak kehilangan kata-kata, dia juga tidak menyangka Chen Ping tiba-tiba menyerang Cui Ziyuan. Memecahkanku, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, hanya karena dia tidak memenuhi syarat untuk memecat saya, manajer hebat Xing ada di sini.
di mana dia memiliki hak untuk berbicara mewakili manajer departemen penjualan. Chen Ping, aku akan membunuhmu. Cui Ziyuan meraung keras setelah beberapa saat terkejut. Tidak berani betapa takutnya dia saat ini, dia harus bertindak tanpa rasa takut. Jika tidak, dia, manajer penjualan, tidak akan mendapat tempat di hati stafnya. POW, kata-kata Cui Ziyuan baru saja jatuh dan hendak bergegas menuju Chen Ping ketika Chen Ping menamparnya lagi. Chen Ping sangat cepat sehingga Cui Ziyuan bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Tapi saat Chen Ping memukul Cui Ziyuan, matanya menatap Xing Jun dengan tatapan provokatif. Hanya wajah Xing Jun yang muram karena dia tidak menggerakkan satu otot pun. Setelah menerima 2 tamparan berturut-turut, Cui Ziyuan hampir marah dan berkata kepada Chen Ping dengan amarah yang meluap-luap, "Chen Ping, aku bersambung."